Shalom pemirsa CP Indonesia semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita bertemu lagi di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini sudah diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini sudah ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi sangat menarik untuk kita pelajari buku ini, karena di sini dikatakan bahwa sudah ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang. Inilah yang akan kita dapatkan di dalam buku ini, karena kita akan mengetahui bagaimana kehidupan Yesus yang harus kita ikuti teladannya sehari-hari. Dan juga buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis, sehingga kita semua akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini mengajak kita untuk kita bisa menjadi orang yang bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Terang itu kita pancarkan sehingga semua orang dapat melihat terang itu. Bacaan kita kali ini judulnya, kita akan melihat kemuliaan dan kehormatannya. Ayat intinya terambil dalam 1 Tawarik 16 ayat 27. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Barang siapa yang menerima perkataan Kristus dan menyerahkan jiwanya pada tangan penjagaannya, kehidupan mereka setuju dengan perintahnya, akan mendapat damai dan ketenangan. Tidak ada perkara dunia ini yang dapat menyedihkan mereka bila mana Kristus menggembirakan mereka dalam kehadirannya. Bila mana melalui Yesus kita masuk ke dalam sentosa, maka surga mulai di sini. Kita menyambut undangannya, mari belajarlah kepadaku, dalam hal yang demikian kita memulai hidup kekal. Surga ialah suatu pendekatan yang tiada hentinya kepada Tuhan melalui Kristus. Semakin lama kita berada dalam surga bahagia, semakin besar kemuliaan dibukakan bagi kita. Dan semakin kita kenal Tuhan, semakin besarlah kebahagiaan kita. Jika kita berjalan dengan Yesus di dalam hidup ini, kita dapat dipenuhi dengan kasih-Nya, dipuaskan dengan kehadirannya. Segala yang dapat disaksikan oleh manusia dapat kita peroleh di sini. Tetapi dapatkah itu dibandingkan dengan yang akan datang? Alfa Omega jilid 5 halaman 356. Baik, pelajaran kita di judulnya mengatakan kita akan melihat kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Jadi kita akan bisa merasakan dan juga kita bisa melihat akan kemuliaan dan kehormatannya itu. Jadi melalui ini kita harus bisa untuk melakukan satu teladan yang benar, mengikuti akan kehendak Tuhan sehingga kita dapat melihat semuanya itu. Di dalam ayat intinya dikatakan bahwa keagungan dan semarak ada di hadapannya. Jadi keagungan Tuhan akan berikan kita pada saat kita berada di hadapan Dia untuk bisa melakukan sesuatu hal yang baik. Dan juga kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Jadi kalau kita tinggal bersama-sama dengan Dia, kita akan memiliki kekuatan, kerohanian, dan juga sukacita hidup bersama dengan Dia di tempatnya. Jadi barang siapa yang menerima perkataan Kristus dan menyerahkan jiwanya pada tangan penjagaannya, kehidupan mereka setuju dengan perintahnya akan mendapat damai dan ketenangan. Jadi ini adalah satu ajakan yang sangat menarik untuk kita, di mana kalau kita menerima perkataan Kristus dan menyerahkan jiwa kita ke dalam tangan penjagaannya, berarti kita sedang setuju dengan perintahnya, sehingga dengan perintah yang kita terima itu akan membawa kita ke tempat yang damai, penuh dengan ketenangan. Itulah Tuhan adanya. Jadi kita bisa mendapatkan semuanya itu, kita bisa mendapatkan damai dan ketenangan itu hanya kepada Tuhan saja. Jadi jangan kita berpikir bahwa damai dan ketenangan itu bisa kita dapatkan dari teman kita, bisa dapatkan dari keluarga kita, ataupun dari sesama-sesama kita yang
mungkin kita kenal selama ini. Tetapi damai dan ketenangan itu semuanya hanya ada pada Tuhan. Tidak ada perkara dunia ini yang dapat menyedihkan mereka bila mana Kristus menggembirakan mereka dengan kehadirannya. Jadi mungkin kita berpikir bahwa kita akan menghadapi perkara dunia ini dengan hal yang menyedihkan. Tetapi kita tanpa sadari pada saat Kristus ada dalam kehidupan kita, Dia yang selalu akan memberikan kita kegembiraan. Meskipun perkara dunia ini sangat menyedihkan, tetapi Dia akan membuat kita untuk terus bergembira. Karena Dia selalu hadir untuk kehidupan kita masing-masing. Bila mana Yesus masuk ke dalam sentosa, maka surga mulai di sini. Jadi Yesus memberitahukan kita bahwa pada saat Dia masuk ke dalam kehidupan kita, berarti Dia sedang memberikan surga itu mulai dari sekarang. Jadi kita akan dapatkan surga itu pada saat kita menerima Yesus untuk masuk kepada kehidupan kita sehari-hari. Kita menyambut undangannya, mari belajarlah kepadaku, dan dalam hal yang demikian kita memulai hidup yang kekal. Jadi Tuhan masuk, tetapi Dia memberikan undangan lagi. Mari belajarlah kepadaku, dan dalam hal yang demikian kita memulai hidup yang kekal. Jadi ajakannya, Dia mau untuk kita belajar dari kehidupannya, sehingga pada saat kita belajar, kita akan mengalami hal demikian, yaitu kita memulai hidup yang kekal bersama dengan Dia. Surga ialah suatu pendekatan yang tiada hentinya kepada Tuhan melalui Kristus. Jadi surga itu adalah pendekatan kita kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita dekat dengan Tuhan, maka kita sedang dekat dengan surga itu. Jadi melalui pendekatan kita tidak boleh berhenti kepada Tuhan melalui Kristus itu. Karena pada saat kita berhenti sedikit, berarti kita sedang jauh daripada Tuhan itu. Kita lihat bahwa pada saat kita sedang melakukan perjalanan, pada saat kita berhenti sejenak untuk memperbaiki langkah kaki kita, mungkin kita akan ketinggalan. Begitupun dengan surga. Pada saat kita tidak sejalan, maka kita akan ditinggalkan dalam beberapa hitungan ke depan. Tetapi pada saat kita diajak untuk belajar kepadanya dan juga kita mengikuti itu, berarti kita sedang melakukan pendekatan kepada surga itu. Semakin lama kita berada dalam surga bahagia, semakin besar kemuliaan dibukakan bagi kita. Dan semakin kita kenal Tuhan, semakin besarlah kebahagiaan kita. Jadi sangat menarik ya, dikatakan bahwa semakin lama kita berada dalam surga bahagia, berarti semakin besar kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita itu semakin besar. Dan juga semakin lama kita kenal Tuhan, maka semakin besarlah kebahagiaan kita untuk tinggal bersama dengannya. Jadi sangat menarik untuk kita tinggal bersama dengannya. Karena pada saat kita hidup di dalam surga, berarti kita semakin besar memiliki kemuliaan. Semakin besar kita dekat dengan Dia, semakin besarlah kebahagiaan itu bersama dengan Dia. Jika kita berjalan dengan Yesus di dalam hidup ini, kita dapat dipenuhi dengan kasih-Nya, dipuaskan dengan kehadirannya. Jadi kita diajak bahwa pada saat kita ingin untuk hidup dengan Yesus setiap hari, maka kita akan dipenuhi dengan kasih-Nya. Tapi bukan hanya kasih-Nya saja kita dipenuhi, tetapi Dia akan memuaskan kita dengan kehadirannya. Dengan kehadirannya kita akan melihat bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa untuk kita, sehingga kita tidak pernah merasa ditinggalkan bersama dengan Tuhan. Tetapi pada saat kita hidup sendiri, kita merasa Tuhan sedang meninggalkan kita. Segala yang dapat disaksikan oleh manusia dapat diperoleh di sini. Jadi segala yang kita saksikan secara manusiawi, kita akan peroleh di sini. Tetapi pada saat kita saksikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka kita akan peroleh di sini pada saat Dia mengundang kita untuk belajar. Tetapi dapatkah itu dibandingkan dengan apa yang akan datang? Jadi pada saat kita terima di sini sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, apakah bandingannya dengan Dia yang akan datang? Mungkin sangat besar perbandingannya. Karena pada saat ini kita hanya belajar
dengan iman kita percaya kepadanya. Tetapi pada saat dia datang, berarti kita percaya dan melihat dia secara langsung. Kesukaan dan penghiburan sejati bagi orang Kristen pasti dan nanti di surga. Kerinduan jiwa dari mereka yang telah mengecap kuasa dunia yang akan datang dan telah menikmati kesukaan surgawi, tidak akan merasa puas dengan perkara-perkara dunia. Orang-orang yang demikian akan cukup pekerjaan pada waktu senggang mereka, jika mereka akan tertarik kepada Tuhan. Di mana harta berada, di sanalah hati berada, sampai memegang perhubungan yang manis dengan Tuhan yang mereka sembah dan dikasihi. Kesenangan mereka berada dalam merenung-renungkan harta mereka, yaitu kota kudus, bumi yang dibaharui, rumah mereka yang kekal. Tulisan-tulisan permulaan halaman 185. Baik, di akhir pelajaran kita dikatakan bahwa kesukaan dan penghiburan sejati bagi orang Kristen pasti dan nanti di surga. Yang artinya adalah kesukaan dan juga hiburan kita yang sejati yang akan kita dapati sebagai orang Kristen adalah pada saat kita di surga, di mana kita akan memiliki kesukaan dan juga penghiburan yang sejati yang sangat besar untuk kehidupan kita. Jadi kerinduan jiwa dari mereka yang telah mengecap kuasa dunia yang akan datang dan telah menikmati kesukaan surgawi tidak akan merasa puas dengan perkara-perkara dunia. Jadi pada saat kita sudah masuk ke surga, diceritakan di sini, dikatakan bahwa kita sudah mengecap kuasa dunia, lalu kita akan menikmati juga kesukaan surga, sehingga membuat kita tidak akan merasa puas dengan perkara-perkara dunia. Orang-orang yang demikian akan cukup dengan pekerjaan pada waktu senggang mereka. Jiwa mereka akan tertarik kepada Tuhan. Di mana harta berada, di sana hati berada, sambil memegang hubungan yang manis dengan Tuhan yang mereka sembah dan kasihi. Jadi ini mungkin seringkali kita ambil kata-kata ini, di mana hati berada, di mana harta berada, di sanalah hati berada. Tetapi kita harus ingat bahwa ini ada dua makna yang berbeda. Di mana pada saat kita mengikuti dunia, maka di mana harta kita berada, di sana hati kita berada. Tetapi pada saat kita hidup dengan Tuhan, maka di mana harta kita berada, berarti di sana hati kita harus berada dekat Tuhan. Jadi kita harus percaya kepadanya bahwa Dia sudah menjagai semuanya yang ada pada kehidupan kita. Jadi marilah kita pelajari bahwa Tuhan itu sangat memiliki kasih yang luar biasa untuk kehidupan kita. Dengan kita sembah Dia dan kita kasihi Dia, Dia akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Kesenangan mereka berada merenung-renungkan harta mereka, yaitu kota kudus, bumi yang dibaharui, rumah yang kekal. Jadi kesenangan kita hidup dengan Tuhan adalah sebenarnya merenung-renungkan akan harta yang Tuhan akan berikan kepada kita di surga, yaitu kota kudus, bumi yang dibaharui, dan di sanalah hati kita berada, yaitu rumah yang kekal itu. Jadi kita semua harus bisa menempatkan diri kita di mana harta kita berada di surga, di kota kudus, maka di sana hati kita berada di rumah yang kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.